Selamat datang, Mystikus Channel. Syams tidak kembali ke kamarnya malam itu. Rumi menunggunya, menjaga keseimbangan seperti orang yang berada di puncak gunung yang sangat tinggi, menyeimbangkan di atas satu kaki di puncak dunia, sementara angin berhembus kencang dan mengguncang seperti hendak menjatuhkannya. Namun, ia masih bisa menjaga keseimbangannya. Ketika lampu yang berkelap-kelip itu padam, dia pun menunggu dalam kegelapan. Pada saat muadzin mengumandangkan panggilan sholat subuh, dia tetap tak bergeming. Setelah matahari terbit, dia keluar, melangkah yang pertama kali turun dari puncak, dan kembali ke suasana hatinya yang hangat. Tak ada kata yang bisa dipakai untuk mengungkapkan sensasi perasaan yang dibawa gerakan itu. Dia memanggil Sultan Walad ke kamarnya. "Ada apa, Ayah?" Rumi memaksakan diri untuk mengucapkan kata-kata ini, "Pergi dan carilah Syams dan beritakan padaku di mana dia berada." Pesan itu bukanlah gertak sambal. Syams telah mengatakan yang sebenarnya ketika dia pamit mau pergi. Walau Rumi tahu bahwa Syams telah terbang, dia tetap merasa perlu mendengar berita itu dari yang lain. Maka, para pembantunya pun mencari di madrasah, masjid, pasar, dan kembali dengan berita bahwa Syams sudah tidak bisa ditemukan lagi. "Apa masalahmu, hai burung? Hingga kau terbang begitu jauh? Tiadakah kau tinggalkan sehelai bulu pun untuk kueluskan ke wajahku? Sebagai kenangan akan terbangmu jika tak mungkin terbang bersamamu, kemanakah pergimu? Andaikan ku punya mata sang surya, untuk mengikuti kemana kau terbang menyusuri horizon. Andaikan, ku ini angin di bawah sayapmu. Ku mau memelukmu tinggi-tinggi, ya setinggi kau telah tinggalkanku. Syams, matahariku, pusat duniaku. Ku terhempas, seekor burung lepas. Ayam hutan, ayam kampung, merpati. Sebelumnya, ku seekor Raja Wali. Namun, kini angkasa terasa luas sekali tanpamu. Andai saja di sana tak ada tinta, Rumi akan mencelupkan bulu ayam itu ke dalam darahnya, menggunakan kulitnya sendiri sebagai alas. Rumi mengusir para tamu dari kamarnya. Dia bisa betah meski tanpa kawan selain alat-alat tulisnya, betah meski tanpa bunyi-bunyian selain bunyi gesekan bulu ayam itu. Dia menulis tanpa henti, siang dan malam. Dia tertidur di meja tulis, dan setelah menangis dalam mimpinya ia terbangun lalu menangis lagi. Ku bukanlah penulis, akulah pena. Tangan yang menggenggamku milik yang lain. Ku bukanlah pemusik, akulah seruling. Bibir yang meniupku bibir Syams. Puisi-puisi yang tumpah darinya bukanlah balsem, puisi-puisi itu adalah angin pada lidah-lidah api yang membuat kobarannya kian besar, membakar kian panas. Dia mencabik baju-bajunya dalam kebingungan, makan hanya ketika Hatun meletakkan makanan di mulutnya. Para tabib datang, menyarankan sari bunga apiun, tapi dia melemparkannya ke tembok. Biarlah tak ada yang tidur hingga cintaku ditemukan. Buanglah segala impian dari rumah. Berjagalah selalu hingga fajar. Kalau-kalau sang kekasih datang di malam hari. Sepanjang malam ada lampu yang dinyalakan di jendela dan di meja tulisnya selama puisi demi puisi mengalir dari penanya bak cucuran air matanya. Dan ketika kepedihan semakin dahsyat, dia bangkit dan berputar, membakar habis dirinya hingga berpijar, seperti tiang penderitaan yang berkobar. Dia tidak makan dan minum apapun, orang manapun akan jatuh binasa, tapi dia terus berputar dan menangis serta menyanyi dengan kekuatan yang berasal dari satu sumber. Rumi ditopang oleh kekuatan ilahi, yang sanggup menghentikan sesuatu yang jatuh ke tanah hanyalah tangan para malaikat. Sahabatku, katakan bahwa dia itu lebih dari sekadar mimpi. Katakan bahwa dia berjalan dengan raganya. Persis seperti orang lain. Panggillah penduduk kota, untuk bertanya. Apakah orang seperti dia itu pernah hidup? Kupunya sabuknya di sini, terompahnya pun jadi tumpuan. Kakinya menyentuh di sini, pinggangnya diikat oleh tali ini. Dia itu hidup, sahabatku ataukah tidak? Ada kenangan makan bersamanya di rumahku. Tidur di kasur jerami ini. Kehangatan masih kurasakan di pipiku. Karena duduk sangat dekat dengannya. Ataukah aku tertipu? Sungguh, dia ada di sini. Manusia berdarah dan berdaging. Kekasihku dan sahabatku? Ini bukan sekadar kemabukan duniawi,
Pikiran yang keranjingan akan hasil perbuatannya sendiri. Ini merupakan kepedihan fisik. Di dalam, geliat seekor cacing yang terputus, gelepar seekor ikan yang keluar dari air, rintihan sebatang pohon yang ditebang, disitulah gerakan Rumi. Syams bukanlah sahabat yang kehadirannya akan beralih menjadi nostalgia ataupun kenang-kenangan yang indah. Bagi Rumi dia merupakan belahan jiwanya sendiri. Dan, tidak ada penawar ataupun obat yang bisa menghilangkan kepedihan karena keterpisahan dengannya. Malam itu, ketika Syams menghilang, telah mengubah setiap hal dan setiap orang, dan tak seorang pun lebih daripada Alauddin. Sekarang dia menjaga jarak dari ayahnya. Wajahnya kacau, dan lebih sering terdengar dia berbantahan dengan saudaranya. Kini Syams telah pergi, para tokoh tua konya menatap ke depan kepada imam mereka yang kembali ke perasaannya. Rumi telah lama pergi, hilang di negeri Galandar yang asing itu. Sekarang, tentu saja, dia telah memperoleh kembali kesehatan jiwanya, kembali ke madrasah, mengenakan lagi topi ayahnya. Husam ditanya tentang kesehatan syaikhnya, tapi apa yang bisa dia katakan? Siapa yang pernah menyaksikan orang yang tidak sehat seperti itu? Dia menemui Rumi dan minta pesan untuk disampaikan kepada orang-orang, lalu kembali dengan kata-kata sebagai berikut, aku masih mentah sebelum berjumpa dengan Syams. Lalu, aku dimasaknya. Sekarang aku sedang terbakar. Yah, demikianlah keadaannya. Rumi sedang menyalah hebat demi Allah. Husam terguncang mendengar syaikhnya berkata demikian. Bagaimana kamu bisa melakukan hal ini padaku? Tanya Rumi seperti mau menangis. Aku telah memberikan segalanya untukmu, aku telah mencurahkan seluruh diriku demi kamu, dan inilah balasan yang aku terima dikucilkan. Apa salahku sehingga aku dihukum seperti ini? Aku sangat cinta. Aku telah bekerja keras, belajar, berpuasa, berzikir, menyangkal diri. Tapi apa yang kuperoleh? Pandai besi yang buta huruf dan tak pernah melakukan apa yang kuperbuat di balik tembok kota itu lebih bahagia daripada aku. Aku mengembara pun dipersalahkan padahal aku sudah tak punya rumah lagi, karena telah kuhancurkan dalam kebodohanku. Mengapa tangannya harus mendarat di pundakku? Tanya Rumi seperti hendak menuntut Husam. Aku tidak mau ini. Aku ingin tenang tanpa beban perasaan dan pikiran. Aku ingin seperti kucing yang tidur berjemur matahari. Aku akan menjalani hidupku seperti orang lain. Aku tak mau mendengar suara orang memanggilku, aku mau tinggal di rumah, dan bolak-balik menyusuri jalan dari rumahku ke madrasah. Allah telah membuat aku memilih jalanku yang berhutan belantara, bebatuan, dan berngarai terjal. Dan, dia tak pernah memberi istirahat sejenak pun untukku. Kini aku mendapati diriku sedang merusak hidupku demi dia, dan tidak ada yang membangunnya kembali. Di sebuah makom kemabukan. Ku bakar kursi profesorku, kasur jeramiku, rumah tinggalku. Kini tak ada lagi tempat bagiku, untuk duduk, berbaring, ataupun istirahat. Hanya bara yang ada. Kau membuatku membakar hutan, para tukang kayu dan semua alat-alat mereka. Kini lihatlah aku. Bahkan jika kuinginkan pun, tak bisa lagi ada rumah untukku. Bahkan baju pun ku tak punya. Kau membuatku melemparkan semuanya itu ke dalam api. Dan semua ladang kapas telah musnah. Yah, semua alat tenun dan pedagang baju. Kini lihatlah aku. Kini aku lebih telanjang daripada kala aku lahir di dunia. Rumi memaksa Husam mendengarkan. Mungkin orang-orang yang tak beriman itu benar, katanya, bahwa Allah sama sekali tidak mempedulikan kita, bahwa kehidupan Rumi tidak lebih penting daripada keledai miliknya, bahwa perjalanan spiritual itu mandul dan tak punya tujuan sama sekali, menjerumuskan para pengelana ke padang gurun di mana hanya ada oase atau mati kehausan. Jika Allah begitu pengasih dan penyayang, mengapa kita dibiarkan menderita? Jika Allah membiarkan aneka kejadian kita alami dalam hidup ini, mengapa Dia pilih kasih? Mengapa para pendosa itu tidak lebih menderita daripada wali? Mengapa pula orang yang salah itu dibiarkan tersiksa sampai mati oleh rasa bersalah? Tidak ada pelarian, Husam. Aku melihat kedua anakku itu, dan melihat pula ada begitu banyak rantai yang membelenggu mereka di dunia ini. Bahkan saat mereka masih bayi mereka telah dikutuk, tubuh mereka dibelenggu, termasuk nasib mereka. Kini sebagai manusia pun mereka tidak menjadi lebih dekat dengan kebebasan rantai yang membelenggu mereka malah semakin kuat mencekik. Aku melihat Sultan Walad lewat tanda di dahinya, tanda dari orang terkutuk yang dipanggil untuk mengikuti Allah. Cintaku pada Alauddin pun tak kurang karena tanda yang disandangnya, bahwa dari dunia,
Ia harus mengikuti selera dan nafsunya yang terkutuk karena ia harus makan dan minum hanya untuk menjadi lapar dan haus lagi. Apakah tak ada akhirnya hasrat seperti itu? Apakah mereka juga akan memiliki anak-anak yang dilahirkan dalam keterbelengguan seperti itu? Atau hanya kematian saja yang akan membebaskan kita atau tidak ada sama sekali? Rumi membawa tangis dan ungkapan kasarnya ke pasar. Awalnya, kerumunan orang itu bersorak gembira melihat syaikh mereka, tapi segera terguncang oleh apa yang mereka dengar. Cobalah kendalikan dirimu, terdengar suara menghimbaunya. Aku telah berusaha mengendalikan diri sepanjang hidupku, dia nyaris menangis kala menjawab. Sekarang sungai itu bisa menghanyutkan aku kemanapun. Dia berada di luar jangkauan pemikiran orang. Dia jatuh ke dalam debu dan berguling-guling seperti orang gila. Dia berusaha menanggalkan pakaiannya, namun dihentikan oleh santrinya yang segera melompat ke dalam suasana yang kacau itu begitu melihat syaikhnya seperti itu. Yang dapat menawarkan luka Rumi hanyalah tarian memutar. Dia sanggup berputar pada satu titik selama berjam-jam, untuk mencuci bersih pikirannya dari setiap hal yang bersifat sementara, dan berusaha untuk menyongsong kematiannya, agar bisa mati sebelum saat kematiannya. Hanya selama waktu itu saja mahkota kesadaran yang membebaninya terangkat, dan Syams tak akan absen lagi karena sudah tak ada waktu lagi, sudah tak ada lagi jarak karena tak ada lagi ruang. Namun, meskipun putaran itu harus berhenti, mahkota itu harus diambil lagi. Dan, bersamaan dengan datangnya kesadaran, datang pula tangis penderitaan. Sultan Walad tak bisa lagi terus-menerus melihat kepedihan ayahnya. Kamu harus merelakan Syams pergi, ayah. Dia tidak akan datang lagi. Di mana dia? Kamu tahu di mana dia? Saya tak mungkin berdusta. Rumi mengangkat kedua tangannya. Alhamdulillah. Cepatlah, katakan padaku di mana dia? Sultan Walad melihat keputusasaan di mata ayahnya dan ketetapan hatinya pun goyah. Dia di Damaskus, katanya pelan. Aku tahu itu, seru Rumi lega. Kita akan segera pergi ke sana. Nantikan kisah Maulana Jalaluddin Rumi selanjutnya dalam Rumi Series di Mystikus Channel. Jika Anda menyukai Mystikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.